الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا الله يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Walamma fahima hadzal ma'na atau walamma fuhima hadzal ma'na fi badil amwali in qasama an-nas ila salasati aqsamin. Walamma fuhima lan sebangsane difahami apa hadzal makna ikilah makna pengertian fi badil amwali ing dalem badlil amwal. Fi hadzal makna ing dalem fi badil mali amwali ing dalem menyerahkan, badlun itu menyerahkan piro-piro harta. Jadi setelah diberikan pemahaman atau penjelasan yang terkait dengan pemahaman yang menyangkut tentang rahasia dari zakat. Manusia, kata Imam Ghazali, itu dibagi menjadi 3 macam. Qismun saddaku at-tauhid wa nazalu an jami' amwalihim falam yaddakhiru dinaran wala dirhaman kama jaa Abu Bakr radhiyallahu anhu ila Rasulillah bi jami' amwalihi. Qismun ada satu golongan, golongan atau sekelompok orang. Saddaku yang mereka membenarkan, meyakini at-tauhid ing tauhid. Maksudnya mereka betul-betul menjadikan tauhidnya itu sebagai kekuatan yang mendorong dia untuk memberikan hartanya sesuai dengan perintahnya Allah itu. Membagikan hartanya sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Wanazalu lan podo mudun, wanazalu lan podo menurunkan mudun sopo kismun. Nazalu itu artinya mereka memberikan atau mudun anjami amwalihim saking sekabehane piro-piro hartanya nas. Wanazalu lan podo mudun sopo nas anjami amwalihim, maksudnya hartanya itu lalu diberikan kepada yang lain. Falam yaddakhiru, mereka tidak ada yang mau menyimpan. Falam yaddakhiru, orang nyimpen sapa nasun dinaron ing 1 dinar, wala dirhaman, juga tidak mau menyimpan dinar, wala dirhaman. Kama ja Abu Bakr, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu ila Rasulullah, kama ja kaya oleh teko
Datang sapa Abu Bakar ila Rasulillahi mani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang bijami'i amwalihi dengan membawa seluruh hartanya Abu Bakar. Jadi ini sangat ekstrim ya. Keyakinan yang mendorong keberanian, yang mendorong tekad luar biasa, sehingga dia melihat harta yang dia miliki ini milik Gusti Allah, yang memberikan Gusti Allah, maka dia kasihkan semua hartanya kepada Kanjeng Rasul untuk agama. Wakismun lan satu kelompok lagi, karena tadi dia meyakini bahwa yang harus dicintai tertinggi itu Gusti Allah tadi. Ya, yang harus dicintai dalam kehidupan ini tertinggi adalah Allah. Jadi orang boleh mencintai harta itu boleh, sah. Senang duit, senang jabatan itu boleh, tapi jangan sampai cinta itu mengalahkan cinta yang tertinggi, mahbub, yang paling dicintai tertinggi yaitu Gusti Allah. Wakismun ada lagi satu kelompok, duna haulai di bawahnya kelompok ini, haula. Duna haula ing dalam sangi sore mengkono-mengkono nasun. Wahum utawi nas yang di bawahnya ini iku al-mumsikuna kang podo menahan. Al-mumsikuna kang podo menahan amwalahum. Al-muraqibuna kang podo mengintai kabeh. Lima waqitil hajati maring piro-piro waktu butuh. Jadi artinya hanya menyimpan secukupnya untuk kebutuhan yang dia butuhkan. Wa mawasimil khairati lan piro-piro tempat panggonan kebaikan. Fayakunu moko ana pokosduhum tujuannya nasun dalam kelompok yang kedua ini fil iddikhari ing dalam iddikhar iku al infaqu ala qadril hajat, menginfakkan sesuai dengan kebutuhan. Dunat tanaum bukan untuk senang-senang. Tanaum itu artinya senang-senang. Atau wasarful fadil lan mengalihkan, mentasarufkan, menggunakan kelebihan tadi, anil hajati dari kebutuhan ila wujuhil birri, maring jalan kebaikan. Mahma dhahara wujuhuha. Ketika jelas apa wujuha jalannya, al-hajat tadi ini. Wahaula ila yaktasiruna, mereka tidak ceroboh, tidak sembrono, alam miqdari zakati ingatasi ukuran zakat. Jadi ini yang normal ya. Dia punya keyakinan yang tinggi tentang kewajiban itu, tapi dia tidak ekstrim memberikan semua, kayak tadi yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar itu. Waqad dhahaba jama'atun minat tabi'in. Waqad dhahaba lan teman-teman pergi. Waqad dhahaba lan teman-teman lunga sapa jama'atun sebagian. Sapa jama'atun sekelompok segolongan. Minat tabi'ina ila anna fil mali huquqan siwaz zakati. Jadi sebagian ulama tabi'in itu melihat bahwa di dalam harta itu ada hak-hak selain zakat. Contohnya kan Nakhaidaba itu berpendapat. Wakadzaba lan temen berpendapat sopat jama'atun sekolongan minat tabi'ina. Ila anna fil mali sesungguhnya. Fil mali ing dalam harta hukukan utawi ada beberapa hak. Ada piro-piro hak. Siwa zakati selain zakat. Karena khoi Imam Nakhai wa Sya'bi. Wa ada beberapa kewajiban di luar zakat. Wa wa mujahid. Wala dawu sapa Sya'biyu ba'da an kila sausayento diucapkan lahu ketu Imam Sya'bi. Hal fil mali hakun siwa zakat, pertanyaannya. Hal fil mali apakah iku fil mali ing dalam harta hakun utawi ada kewajiban siwa zakati? Wala dawu sapa Imam Sya'bi na'am iya. Ama samita ono toh ora krungu sira, kata Imam Sya'bi. Ama samita ono toh ora mendengar kamu qaulahu azza wa jalla ing dawi Allah azza wa jalla. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba.
Wa atal malalan memberikan sapa man al-mala ing harta ala hubbi ing atase yang dicintainya man. Memberi dzawil qurba ing piro-piro orang yang punya hubungan kekerabatan. Wastadallu lan padha gawe dalil sapa tabi'in biqaulihi azza wa jalla wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa biqaulihi ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa huwa maqautawi qauluhu ta'ala iku dakhirun fi haqqil muslim 'alal muslim. Wa maknahu lan utawi maknane qauluhu ta'ala annahu sak temene kelakuan iku wajib alal musiri ing atase orang yang mampu mahma wajada semangsane menemukan sapa musir muhtajan ing orang yang butuh ayyuzila yen to menghilangkan yen to memenuhi ya menghilangkan itu artinya memenuhi sapa musir hajatahu yang hajati musir fadlan terutama an maliz zakati. Oke, ini kelompok kedua, kelompok yang masih dalam posisi yang standar ya. Yang mestinya ini yang berlaku secara wajar secara umum. Tapi kelompok itu juga tidak banyak gitu. Wal qismu salis utawi kelompok yang ketiga alladzina yaktasiruna ala adail wuzubi. Yaktasiruna kang podo membatasi kang podo sembrono sapa alladzina ala ada wujubi ing atase melaksanakan piro-piro kewajiban. Wala yaziduna maka tidak menambah. Wala yaziduna maka ora nambah sapa alladzina alaihi ing atase al-wujub. Wala yantakisuna mereka juga tidak mengurangi. Wala yantakisuna lan ora meningali, ora mengurangi sapa alladzina minhu saking wujub. Wahia utawi qismus salis iku aqallul maratibi, tingkatan yang paling rendah. Pokok diktasoran teman-teman sembrono iktasoran ringkes. Pokok diktasoran teman-teman sembrono sapa jami'ul awami alaihi ing atase qismun. Libukhlihim karena bakhilnya nas atau awam, jami'ul awam bil mali kelawan harta. Wa mainuhum lan terlalu condongnya nas ilaihi maring mal. Wa fi khubbihim karena lemahnya cintanya al-awwam tadi lil akhirati maring akhirat. Jadi itu kelompok ketiga ini yang banyak gitu ya. Yaktasiruna ala adail wujubi. Jadi tidak punya perhatian terkait dengan kewajiban yang mestinya dia lakukan. Jadi begini ya, harta itu fadl, rizki itu fadl. Orang bisa melakukan ikhtiar, usaha, nyambut gawe podo, tapi hasilnya bisa tidak sama. Itu sunatullahnya begitu. Karena kehidupan ini hanya akan bisa berjalan kalau terjadi, kalau situasi kehidupan ini seperti itu gitu ya. Makanya saya katakan adanya fakir dan miskin itu adalah fakta dalam kehidupan. Artinya Allah menciptakan itu sebagai sesuatu yang menjadikan kehidupan ini secara sunnatullah itu bisa berjalan. Kita tidak bisa membayangkan kalau semua orang itu kaya, semua orang itu bisa mendapatkan rezeki yang sama sugih kabeh. Kehidupan ini saya yakin pasti sulit untuk bisa berjalan. Makanya lalu ada tingkatan orang gitu ya, secara materi, karena materi itu fadl. Fadl itu pemberian ya'ta'un bighairi su'al. Jadi ikhtiar itu bisa dilakukan, tetapi fadl itu tidak bisa. Kita memaksakan Allah, mendikte Allah untuk dapat berapa itu tidak bisa. Ya. Sehingga bersifat given, pemberian dari Allah itu. Pemberian. Jadi ikhtiarnya harus tetap dilakukan, tetapi hasil berapa itu tidak sama orang. Allah yang memantaskan gitu ya. Ada yang memantaskan. Makanya kenapa kalau dilihat filosofinya, saya katakan kemarin,
untuk menjadi bahagia itu tidak terikat oleh seberapa yang dia peroleh. Bahagia itu sesuatu yang sangat universal, yang Allah memberikan pada seseorang. Kebahagiaan itu tidak terukur oleh persoalan kuantitas, ya, pada jumlah tidak. Lebih kepada bagaimana dia bisa mengelola hati, ya, mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola jiwanya itu untuk menerima itu. Kita tidak bisa membayangkan andai kata yang namanya bahagia itu mesti harus dengan kuantitas, harus dengan jumlah sekian miliar, sekian juta gitu ya. Pasti banyak orang yang tidak bisa bahagia. Paham ya? Sehingga kebahagiaan itu bukan pada persoalan kuantitas, bukan pada persoalan apa bahkan yang bisa diperoleh, ya, bukan persoalannya sebatas pada materi, tetapi kebahagiaan itu seringkali atau bisa ada pada semua gitu. Jadi kita juga tidak boleh menafikan bahwa harta itu tidak bisa, dia bisa, tapi tidak semata-mata itu. Gitu loh ya, tidak semata-mata itu. Kita tidak menafikan bahwa orang mendapatkan kesuksesan secara kerja, secara materi, secara jabatan, dia akan bahagia, iya bahagia, tapi tidak semata-mata itu dan tidak mesti itu lalu menjadi bahagia. Maka dalam kalimat agama itu ada keberkahan. Berkah itu begitu abstrak, ya, begitu abstrak. Berkah itu ada pada persoalan yang menyangkut tentang jiwa, ya, kemampuan mengelola terhadap jiwa dan hati. Ya, karena kebahagiaan itu seperti itu, sehingga Allah itu memberikan rezeki itu tidak sama, gitu ya. Tapi substansi kebahagiaan itu bisa diperoleh siapa saja. Bahkan ada orang yang memang dia lebih bahagia dengan miskin, ya, lebih bahagia dengan kehidupan yang serba pas-pasan, taruhlah gitu ya. Ada yang begitu gitu ya. Atau ada orang yang lalu merasa ketika dia cukup, ketika dia berlebihan, kemudian timbul banyak masalah dengan kelebihan itu, dia merasa kok enak biyen yo, gitu ya. Kok enak ketika kita masih, nah itu ada semacam apa? Perasaan. Nah, itu artinya kan memastikan atau membuktikan bahwa kebahagiaan itu bukan pada apa? Kuantitas. Bukan pada jumlah, bahkan bukan pada apa, bukan pada materi gitu ya. Bukan apa yang. Ada orang yang bahagia ketika dia melihat anaknya jadi orang yang baik, iso ngaji, iso iki, meskipun dia tidak mendapatkan secara materi. Ada yang bahagia dia melihat punya tetangga yang bagus. Ya. Makanya sekali lagi begitu adilnya ya, Allah itu maha adil untuk mengukur dan menciptakan. Nah, hidup itu kan sesungguhnya kata kuncinya mencari kebahagiaan. Nah, seringkali orang yang kecewa itu karena melihat kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat fisikal gitu ya, hal yang bersifat bendawi gitu. Ya mungkin orang seneng ya untuk itu, tapi seneng itu pasti ada batasnya. Makanya dalam kata filosofi itu, kalau Anda ingin untuk tidak terlalu berlebihan, tadi mencintai harta atau apa, maka kalimat yang paling gampang itu bahwa semua pasti akan berlalu. Ya. Jadi semua pasti apa? Akan berlalu. Di dunia ini tidak ada yang Allah itu menjadikan sesuatu itu permanen, itu tidak ada. Pasti akan berlalu. Kalau Anda susah itu pasti juga akan ada akhirnya. Kalau Anda bahagia, juga ada akhirnya. Nanti akan berubah lagi, mencari bahagia lagi dalam bentuk yang beda. Hari ini kita bahagia karena kita dapat bisa beli sepeda motor yang baru. Sekian hari nanti bahagia itu pasti akan berlalu juga. Kita akan ganti kepada yang lain, yang bahagia. Jadi semua itu pasti apa? Kalau Anda lagi susah, jangan berpikir bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Juga tidak. Susah itu juga akan berlalu. Sehingga hidup ini tidak terlalu apa? Dalam depresi, dalam tekanan, dalam pressure ya, situasi keadaan. Jadi kalau dalam bahasa agama bahkan, kalau orang sufi itu bilang, kalau Anda tidak ingin susah, ya jangan terlalu mencintai terlalu banyak sesuatu itu. Anda menjadi susah itu karena Anda terlalu mencintai atau Anda terlalu banyak senang. Kesenanganmu itu yang menjadikan kamu menjadi susah. Ya.
Logikanya begitu ya. Senengmu iki sing ndadekno susah. Kon karena seneng iki nanti kamu susah ngeramuti ku piye, njogo iku piye gitu ya. Iya. Maka lalu Nabi memberikan standar cintailah dalam batas yang sewajarnya dan cinta itu karena Allah itu. Kamu cinta harta ya tidak karena Allah, berarti kalau karena Allah ya kamu juga harus berbagi. Cinta kepada istri, kepada suami juga harus berbagi. Cinta kepada teman juga demikian. Ya. Artinya ada batas. Haunama itu ya dalam batas yang wajar. Jangan habis-habisan. Jangan habis-habisan. Karena sekali lagi, semua pasti akan berlalu. Dalam bahasa agama itu fana. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, ada yang abadi ya. Tidak ada yang abadi. Wong di rumah sing apik sing kayak gedung ya, kayak apa? Kayak istana itu, dia senang ketika ya paling berapa bulan, nah setelah itu dia juga sudah tidak suka lagi dia. Bosan juga di rumahnya, dia mau keluar mau ini ya. Karena urusannya tidak lagi pada jumlah pada berapa gitu loh ya, pada berapa. Tapi bagaimana Anda mengelola supaya hatimu itu berada dalam kebahagiaan, dalam kesenangan itu yang terpenting gitu ya. Dalam situasi yang kurang juga bahagia, dalam ya kembalinya harus kepada Gusti Allah gitu. Ya. Mungkin perlu perlu latihan khusus itu ya. Perlu latihan khusus itu. Iku iling Gusti Allah, iling pada itu. Itu uniknya Allah menciptakan manusia ya. Manusia diciptakan dengan konstruksi yang begitu kompleks itu, begitu kompleks itu. Maka yang terpenting adalah kemampuan mengelola diri kita secara penuh. Karena diri kita ini tidak persoalan fisikal, hanya bersifat materi, fisik saja. Tapi juga ada banyak yang terkait dengan diri kita ini. Nah, harta itu fadl tadi ini. Nyambut gawe podo. Apa lalu bisa mendapatkan hasil yang sama? Tidak. Karena tidak sama itu, lalu Allah punya syariat zakat itu tadi. Zakat ini untuk memberikan imtihan kalau kemarin, memastikan dan apa istilahnya, nguji kepada orang yang punya duit supaya cintanya kepada harta itu benar, gitu ya. Boleh tapi benar. Sementara mereka yang tidak beruntung karena tidak diberikan fadl rezeki yang cukup, dia juga tidak akan kesulitan dalam hidupnya. Nah, kita bayangkan andai kata ada kepatuhan yang seimbang pada tingkat ini kok, perasaannya kok enak gitu, perasaan itu enak. Sehingga seharusnya memberi itu menjadi kebahagiaan. Wah ini soalnya kayak itu senang.